Assalamualaikum, selamat sore Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Ika. Gimana nih kabarnya Ibu Ika dan keluarga? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Dan bagaimana keluarga Bu Novi sekeluarga? Alhamdulillah Bu Ika, saya dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Mohon maaf Bu Novi ingin ngomongin apa ya untuk sore ini? Begini Bu Ika, saya itu ingin ngomongin masalah saya Bu, masalah yang sedang saya hadapi di sekolah maupun di rumah. Saya itu susah membagi waktu Bu antara tugas yang begitu banyak dan juga saya masih bingung dalam memanajemennya. Oh begitu ya. Jadi Bu Novi ingin membicarakan masalah di sekolah dan di rumah agar bisa membagi waktu dengan tugas yang begitu banyak bersamaan dan susah sekali dalam memanajemennya. Menurut Bu Novi, apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin bagaimana saya bisa membagi waktu dengan baik antara tugas saya di sekolah sebagai guru kelas 6, kemudian saya juga dibebani menjadi operator aset ini Bu, dan juga tugas saya sebagai CGP maupun PPG Bu. Begitu ya. Coba ceritakan bagaimana cara Bu Novi dalam membagi waktu ketika tugas datang bersamaan antara tugas rumah maupun tugas di sekolah. Ya, begini Bu Ika, saya memang harus bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Juga membagi waktu antara pagi itu saya harus mengajar. Kemudian saya juga tidak mungkin kan mengerjakan tugas-tugas aset ataupun tugas yang lainnya dalam pelajaran. Kemudian siangnya itu Bu, setelah saya mengajar, anak-anak sudah pulang, ini biasanya saya mengerjakan tugas-tugas baik tugas aset maupun tugas yang lainnya. Kemudian setelah pulang sekolah, ini biasanya saya mengerjakan tugas rumah dulu Bu. Kalau sudah selesai baru saya bisa mengerjakan tugas baik di LMS maupun tugas PPG yang lainnya. Luar biasa ini Bu Novi. Itu sudah sangat bagus Bu Novi, sudah bisa membagi waktu antara tugas sekolah dan tugas rumah. Karena membagi waktu tidak mudah Bu. Dari yang Bu Novi utarakan tadi, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Novi sekarang ini dan pencapaian yang Ibu Novi capai. Dari hal yang sudah saya lakukan, ini menurut saya, ini saya baru ada di skala 6 atau 7 lah ya Ibu Ika. Kadang saya juga masih bingung pekerjaan mana dahulu yang harus saya kerjakan, karena semua harus didahulukan. Dan pekerjaan kadangkala ada saja yang terlewat. Iya, benar sekali. Yang diutarakan Bu Novi untuk membagi waktu tidaklah mudah. Nah, melakukannya itu memang sangat sulit. Tapi nilai 6 atau 7 itu sudah baik Bu menurut saya. Bu Novi sudah luar biasa itu. Kira-kira langkah selanjutnya untuk mencapai skala nilai 10 dalam membagi waktu kegiatan di sekolah dalam rumah? Ya, mungkin saya akan lebih fokus lagi Bu dalam membagi waktunya. Mana-mana dulu tugas yang harus dikerjakan. Saya harus memanajemennya agar posisi saya yang tadinya di angka 6 atau 7 bisa menjadi 10 Bu Ika. Ya. Luar biasa Bu Novi. Tentunya untuk mencapai itu tidaklah mudah dan pasti ada hambatannya. Menurut Bu Novi, apa hambatannya yang dirasakan untuk saat ini?
Hambatan yang menurut saya itu ketika kerjaan lagi banyak-banyaknya, kemudian datang secara bersamaan. Ini kebetulan salah satu keluarga ini ada yang sakit, Bu. Jadi saya merasa terkendala. Itulah gangguan saya menurut saya saat ini, Bu. Iya Bu, kalau ada salah satu keluarga sakit pasti akan menghambat pekerjaan. Dan apa kekuatan yang Bu Novi punya untuk menghadapi hambatan tersebut, dan siapa yang terlibat membantu Bu Novi untuk menghadapinya? Ya, kekuatan yang saya punya, yang saya miliki itu adalah rekan-rekan di sekolah, Bu. Mereka sudah seperti keluarga saya sendiri, yang mereka itu kompak, kita saling berkolaborasi, kita juga solid, membantu dalam hal semuanya lah, Bu, dalam operator aset maupun dalam yang lainnya. Dalam rumah tangga saya juga mempunyai keluarga yang sangat solid juga, tentunya kami itu saling mendukung, Bu, dan kuncinya itu ya tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, itu yang paling penting menurut saya, Bu Ika. Ya, berarti kan saat ini Bu Novi itu mempunyai keluarga di sekolah. Keluarga di sekolah itu ibarat keluarga yang tanpa kakak begitu ya, Bu. Dan di rumah yang begitu solid, sungguh luar biasa itu, Bu. Dan kuncinya semangat sehat itu memang sangat penting, Bu, menurut Bu Novi. Ya, prioritas mana dulu? Apa yang harus didahulukan, Bu? Nah, untuk prioritas terutama yang di sekolah, Bu, saya tentunya harus mendahulukan mengajar saya kepada murid-murid saya. Kemudian baru sepulang sekolah, mereka pulang, saya baru mengerjakan tugas-tugas tambahan yang lainnya. Kemudian kalau di rumah itu ya tentunya mengerjakan pekerjaan rumah dulu, Bu, baru mengerjakan tugas baik di CGP maupun PPG saya. Ya, betul sekali Bu Novi, dalam memanajemen waktu harus punya solusi tentunya. Nah, strategi dan tentunya kan tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti di dalamnya ada gangguan dan hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam memanajemen waktu. Nah, kira-kira ini apakah Bu Novi sudah mempunyai cara bagaimana mengantisipasi gangguan tersebut? Ya, cara yang selama ini saya lakukan untuk menghadapi gangguan itu, Bu, terutama komunikasi yang baik ya, Bu. Dan bismillah, mantap saja, tetap semangat, dan juga tentunya banyak berdoa kepada Allah, semoga saya dan keluarga saya itu selalu diberikan kesehatan, jadi semua tugas bisa terlaksana dengan baik, gitu, Bu Ika. Ya. Tentunya dengan komunikasi yang baik, semangat yang kuat dan banyak berdoa itu utama ya, Bu. Kemudian apa komitmen Bu Novi terhadap rencana ini, dan kapan akan mulai rencana ini dilaksanakan? Ya, jadi komitmen saya terkait rencana ini, saya akan sesegera mungkin membuat list jadwal kegiatan mana saja yang harus diutamakan, kemudian juga meningkatkan komunikasi maupun kerjasama dengan rekan kerja maupun rekan anggota keluarga di rumah. Ya, betul, komunikasi sangat diperlukan supaya tidak miskomunikasi tentunya. Bagus sekali yang sudah Bu Novi utarakan, sudah ada solusinya. Bu Novi juga sudah bisa bertanggung jawab dan bisa tahu inti dari permasalahannya. Nah, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut? Ini tindak lanjut yang sudah Bu Novi alami ketika saling berbicara saat ini. Ya, saya yang pertama merasakan lega ya, Bu, karena sebagai seorang perempuan saya sering pusing dengan segala permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian alhamdulillah ada teman ngobrol sore ini, yaitu Ibu Ika, yang sudah memberikan penguatan, sudah meyakinkan saya
dan tentunya menambah kepercayaan diri saya, Bu. Terima kasih ya Bu Ika sudah meluangkan waktu, sudah menemani saya ngobrol di siang hari ini. Terima kasih kembali Bu Novi. Ya. Terima kasih sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Novi. Selamat siang ya Bu Ika. Siang. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini, saya sangat sehat pokoknya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, terima kasih waktunya Bu untuk hari ini. Begini Bu, Ibu kan ada waktu ya untuk hari ini. Tentu Ibu Ika. Bagaimana, apa yang bisa saya bantu ini? Terima kasih sekali Bu. Sebenarnya begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan Bu yang berkaitan dengan siswa saya. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya, nanti memberikan solusi dan lain sebagainya untuk saya Bu? Ya, tentu saja Bu Ika, tentu saja saya dengan senang hati. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang atau ngobrol dengan saya ini Bu Ika, hal apa yang ingin Ibu Ika harapkan? Begini Bu, saya ingin nanti ke depannya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh begitu ya Ibu Ika. Tentu saja Ibu Ika boleh, malah saya dengan senang hati bisa berbagi dengan Ibu Ika. Oh iya Ibu Ika, kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa ini yang dihadapi Ibu Ika? Iya Bu, gini permasalahannya yang terjadi di dalam kelas saya Bu, masalah terhadap murid-murid saya Bu. Oh begitu ya Ibu Ika, berarti dengan murid-muridnya Ibu Ika nggih? Kalau boleh saya tahu permasalahan dengan murid-murid Ibu Ika dalam hal apa ini Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh begitu ya Bu Ika. Kalau boleh saya tahu ini kira-kira penyebab apa yang dialami ini Bu Ika, kesulitan dalam materi pembelajaran, kenapa ya Ibu Ika? Ya Bu, saya rasa sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya tersebut itu mengalami gangguan dalam pembelajaran. Oh begitu ya Ibu Ika, ada beberapa faktor yang menyebabkan murid Bu Ika ini kurang memahami materi begitu ya Bu. Kira-kira faktor apa Bu yang memungkinkan dan menyebabkan hal itu Bu Ika? Iya Bu, sudah saya tanyakan kepada murid tersebut. Ada yang menjawab bahwa mereka dari rumah itu belum sarapan, setiap pagi dari rumah itu belum makan nasi atau belum makan apapun, sehingga katanya tidak fokus dalam belajar. Ada lagi yang memang memiliki pemahaman yang kurang dalam menangkap materi pembelajaran. Begitu Bu. Oh alah, begitu rupanya ya Ibu Ika. Berarti ada yang karena tidak sarapan, ada juga yang karena memang sulit memahami materi begitu ya Bu Ika. Jadi sebenarnya berapa besar harapan Bu Ika ini terhadap murid-muridnya Bu Ika ini dalam menerima pelajaran yang Ibu Ika sampaikan? Harapan saya setidaknya anak-anak yang di dalam kelas saya itu ketika saya menerangkan materi pembelajaran mereka bisa paham dan mereka bisa fokus dalam pembelajaran Bu. Siswa tidak lagi ada yang melamun atau hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika saya tanya apakah sudah paham dengan materi atau belum. Seperti itu Bu. Oh iya. Paling tidak berarti memberikan respon begitu ya Ibu Ika, dan positif
setelah pembelajaran ya Ibu Ika. Baik Bu Ika, setelah Ibu Ika mengetahui beberapa penyebab masalah dalam pembelajaran, bagaimana kira-kira langkah Ibu Ika ini untuk mengatasinya? Begini Bu, terfikir ini oleh saya, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan Bu. Yang pertama yang akan saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan selalu mengingatkan dan menginformasikan juga ya, ketika saya sudah mengingatkan murid-murid tersebut bahwa sarapan itu sangat penting dilakukan di rumah. Kemudian saya akan menginformasikan kepada orang tua melalui WA grup kelas agar selalu mempersiapkan sarapan anaknya dari rumah. Dan untuk anak yang memang memiliki pemahaman yang kurang, saya akan memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak tersebut. Misalnya dengan memberikan materi setelah kegiatan pembelajaran, bisa juga dengan mengadakan tutor sebaya. Anak-anak yang dengan pemahaman lebih itu saya himbau untuk belajar bersama dengan anak-anak yang pemahamannya masih kurang. Itu Bu. Itu yang sangat bagus itu Ibu Ika. Kemudian apa komitmen Bu Ika nih terhadap rencana penyelesaian masalah yang sudah Bu Ika rencanakan dan Bu Ika terapkan nanti dalam pembelajaran di kelas? Tentunya ini Bu Novi, saya akan melakukannya secara rutin, kontinu, terus-menerus dan konsisten Bu, sampai memang terjadi perubahan yang terlihat dalam diri murid-murid saya. Oh begitu ya Ibu Ika. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ika dalam menjalankan komitmen yang akan dilaksanakan? Dalam hal ini tentunya ada kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah ya yang akan membantu saya. Tentunya ditambah lagi dengan orang tua siswa Bu. Iya, bagus sekali. Berarti saling berkolaborasi tentunya ya Ibu Ika ya, untuk hasil yang lebih baik gitu. Iya Bu, benar sekali, berkolaborasi. Oke Bu Ika, kemudian nih bagaimana tindak lanjutnya yang akan Ibu Ika lakukan untuk kedepannya? Saya tentu akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini untuk sama-sama memberikan bimbingan kepada murid-murid yang membutuhkan. Oh, bagus sekali rencana yang Ibu Ika sudah sampaikan. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dalam memahami materi yang Ibu Ika sampaikan, Bu Ika harus terus menjaga komunikasi yang baik ya Bu dengan orang tua maupun siswa, dan tentunya memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang membutuhkan serta melakukan tutor sebaya. Itu ya Ibu Ika. Iya Bu, betul sekali. Baik Ibu Ika, dari perbincangan kita kali ini kira-kira bagaimana sih perasaan yang Bu Ika rasakan sekarang? Iya Bu, alhamdulillah sudah sedikit lega Bu Novi, karena sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik dan tepat untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kelas saya Bu. Ini saya rasa perbincangan kita ini sungguh luar biasa ini Bu Ika. Saya harapkan Bu Ika benar-benar menerapkannya dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan penuh semangat ya tentunya ya Ibu Ika. Ya Bu, insya Allah saya akan melaksanakan rencana dengan penuh semangat dan akan terus bersemangat dalam membimbing murid-murid saya agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang seperti saya harapkan. Amin. Baik Ibu Ika, kira-kira hal lain apa yang ingin dibicarakan lagi Ibu Ika? Saya rasa sudah cukup Bu untuk permasalahan saya hari ini. Baik Ibu Ika, kalau begitu. Dan terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya hari ini. Iya, sama-sama Ibu Ika.
Baik, kalau begitu saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Ika kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan ya Ibu Ika. Baik Bu Novi, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.